Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atwas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat al-kiram, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Bersyukur kiranya kita selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah lah telah menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Alhamdulillah, dengan ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala menyajikan kepada seluruh hamba-hambanya yang beriman dan menyarankan kepada seluruh hamba-hambanya untuk selalu bersyukur, agar kiranya seorang hamba selalu mendapatkan tambahan nikmat ketika dia telah bersyukur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan wa ikhtilafil lail, malam hari, wan nahar, siang hari. Kiranya kita untuk selalu melihat bahwa sesungguhnya kehebatan, maha dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, ampunan, serta pahala yang luar biasa yang Allah sajikan buat kita semua. Di antara satu pahala, di antara ribuan banyaknya kegiatan Ramadan, adalah bagaimana cara kita meninggalkan larangan-larangan dalam proses kita menjalankan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah, kali ini sama-sama kita akan mencoba memaparkan bagaimana puasa kita lebih kesempurnaan pahalanya karena kita berusaha sungguh-sungguh untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang akan membatalkan nilai-nilai puasa kita. Bisa jadi secara fikih puasa itu adalah menahan lapar dan dahaga. Namun secara istilah, puasa adalah bukan cuma menahan lapar dan haus saja, tapi juga kita dilatih untuk mengendalikan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan larangan-larangan Allah apa sajakah yang kiranya membuat puasa kita hanya menjadi lapar dan haus saja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atwas. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah, berapa banyak hamba-hamba Allah, saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri yang menjalankan ibadah shaum Ramadan, berpuasa di siang hari, laisa min siyamihi, namun tidak mendapatkan apa-apa di dalam puasanya, illal ju'i wal atwas, kecuali yang didapatkan adalah lapar dan haus saja.
Kenapa demikian? Karena ada beberapa larangan-larangan yang memang mereka kerjakan sehingga merusak nilai pahala dari pahala puasa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang disabdakan oleh Ahmad Dailami, mengatakan dan memberikan pelajaran kepada kita, khamsun yutafiruna as-saim. Ada 5 larangan-larangan atau hal-hal yang bisa membatalkan nilai-nilai puasa kita. Apa sajakah 5 hal tersebut? Yang pertama adalah al-ghibah. Ghibah atau membicarakan keburukan saudara kita, membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain, mencela di belakang orang lain, memaki di belakang orang lain, menghina di belakang saudara-saudara kita. Itu termasuk al-ghibah. Itu yang dilarang, yang sangat tidak dianjurkan kita lakukan ketika diri kita sedang melaksanakan saum Ramadan. Lalu yang berikutnya adalah wan namimah. Wan namimah adalah mengadu domba. Apakah kita sudah menyadari bahwa kita pun adalah salah satu pelaku mengadu domba? Bagaimana contohnya? Misal seorang sahabat, kita contohkan sahabat tersebut bernama Farid. Dia memberikan aduan kepada atasannya dan menjelek-jelekan sahabatnya sendiri kepada atasannya. Lalu kemudian bukan hanya kepada atasannya, kepada orang yang digibahkan, kepada orang yang dinamimahkan, Farid melakukan hal yang sama, sehingga pemikiran atasan dan orang yang diadukan akan sama-sama jengkel, sama-sama tidak terima, sehingga ketika mereka bertemu, mereka pasti akan melakukan pertengkaran gara-gara ucapan dan pengaduan saudara Farid tersebut. Nah, oleh karenanya ketika dalam menjalankan saum Ramadan, namimah amat sangat dilarang karena akan merusak pahala puasa kita. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah. Lalu yang berikutnya adalah al-kadab. Apa makna al-kadab? Al-kadab adalah pembohong. Artinya, manakala seorang hamba, manakala orang-orang yang beriman sedang melaksanakan puasa Ramadan, maka dilarang baginya untuk berkata bohong. Karenanya puasa melatih kita persis apa yang kita kerjakan. Karena sesungguhnya hanya puasa, hanya ibadah puasa, manusia tidak bisa melihat seseorang puasa atau tidak. Tapi sesungguhnya Allah Maha mengetahui dia berbohong atau tidak. Karenanya ketika kita sedang melaksanakan puasa, maka bersungguh-sungguhlah untuk tidak melakukan kebohongan, untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat bohong, karena sesungguhnya Allah sangat-sangat tidak menyukai hal tersebut. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah. Lalu yang selanjutnya adalah wan nadhara bis sahwah, melihat hal-hal yang tidak baik dengan syahwat. Nah, barangkali inilah yang amat luar biasa saat ini sedang merajalela di semua anak-anak kita, anak remaja, bahkan orang tua yang terkadang sedang melaksanakan puasa, mengisi waktu, namun salah melihat dan memandang gadget, HP dan lain sebagainya. Pandangannya didasari dengan syahwat. Nah, oleh karenanya ini dilarang sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan merusak nilai-nilai pahala puasa kita. Lalu yang selanjutnya adalah dari 5 yang dilarang oleh Allah tersebut adalah al-yaminil kadhibah, sumpah palsu. Ma'asyiral muslimin, inilah kenapa kita diwajibkan untuk melakukan puasa. Karena sesungguhnya puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi puasa membersihkan hati, menahan nafsu.
Justru dengan puasalah hati kita akan terlatih untuk selalu bersih, sehingga setiap sumpah palsu akan kita hindari dengan sungguh hati. Karena sesungguhnya sumpah palsu merupakan hal-hal yang terlarang dan sangat dilarang oleh agama kita. 5 hal ini yang akan merusak pahala, kesempurnaan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semoga larangan-larangan dalam beribadah puasa sudah sama-sama kita mengerti, sehingga insya Allah Ramadan kali ini puasa kita benar-benar mendapat kesempurnaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.